Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebaiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan kekuatan kami, pelindung dan penopang di dalam hari-hari hidup kami. Satukan kami Tuhan di dalam kerinduan kami, dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita sama-sama membacakan. Saya baca dan dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu di rumah baca bahasa Simalungun atau bahasa yang lebih Bapak Ibu mengerti, dan anak-anak muda silakan. Saya bacakan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini begitu dekat sekali dengan kita saat ini. Sebab apa? Mungkin kita juga punya rasa yang sama. Mungkin setiap kita juga mengalami hal yang sama, dan terungkapkan kalimat, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Masih holsohan, masih madoyu, menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, khususnya sudah beberapa lama, sebulan hampir lebih kurang, kita mengalami suasana ini bersama. Dan mungkin itu sekali lagi menjadi bagian dari kehidupan kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kita gelisah, kita merasa tidak nyaman. Dan mungkin ini sudah ada yang mulai bosan ya. Rasa pun sudah mulai berganti-ganti. Posting-postingan pun sudah mulai gimana gitu ya. Atau mungkin bolehlah tukar-tukar resep dengan si Anu, bagaimana mengolah makanan, bagaimana mengatasi kebosanan atau apapun itu. Tapi itulah yang kita hadapi saat ini. Tapi hal yang luar biasa yang bisa kita lihat di dalam suasana itu tidak lain adalah ketika pemazmur mampu mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?"
itu adalah sesuatu di dalam psikologi, katakan insight. Seseorang yang mampu melihat kepada dirinya sendiri, melihat apa yang terjadi di dalam dirinya, dan mencoba mencari solusi untuk pergumulan itu. Mencari solusi untuk beban yang dialami dalam kehidupannya. Sehingga dia mampu mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia ngomong dengan dirinya sendiri, dia merasa aneh. Loh, kenapa aku harus mengalami seperti ini? Loh, kenapa aku harus tetap berada di dalam situasi ini? Artinya apa? Dia kenal siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Dan kita melihat apa yang membuat dia mengalami hal seperti itu. Apa yang membuat dia mampu untuk mengatakan hal seperti itu. Apa yang dialami rupanya? Firman Tuhan mencatat dengan baik, dengan mengatakan, ada jiwa yang haus kepada Allah yang hidup. Dan kerinduannya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Lihatlah pergumulan itu. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Hal yang luar biasa membebani dalam kehidupannya. Tapi dia mampu untuk mengatakan jiwanya haus kepada Allah. Mari kita melihat begitu getirnya situasi itu, begitu parahnya situasi itu. Dos duai songon naya tahun bani temata bani panorak on. Horahan do tunduiku bani Jehovah, dopak Jehovah. Mari kita melihat sampai mengatakan kata jiwa. Bukan hanya bicara tentang sesuatu yang bersifat duniawi, sesuatu yang bersifat jasmani, tapi jiwanya. Ini adalah kehausan yang mutlak, ini adalah kehausan yang absolut. Dan itu terjadi di dalam dirinya. Ketika dia merasa tertekan, dia merasa gelisah di dalam dirinya, lalu dia keluar dalam situasi itu dengan mengungkapkan, jiwaku haus kepada Allah. Dan ditegaskan lebih luar biasa lagi, kepada Allah yang hidup. Bukan kepada situasi, bukan kepada benda, bukan kepada Yesus yang mati, tapi kepada Yesus yang hidup. Allahku yang hidup. Allah yang bisa melakukan apapun, Allah yang bisa berbuat apapun, Allah yang bisa menjawab setiap pergumulan di dalam kehidupan kita, Allah yang bisa memutarbalikkan situasi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi dia haus, jiwanya haus kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan kepada dunia ini, bukan kepada benda, entah apapun, jabatan, harta pada saat ini, tapi kepada Allah yang hidup. Dan memang coba kita pikirkan, apa gunanya harta kita sekarang? Apa gunanya Rolls Royce, Mercy, BMW, atau apapun itu, Mini Cooper, atau apapun itu pada saat ini, kalau dia hanya nonggok saja, terbungkus rapi? Apa artinya itu semua? Apa artinya parfum yang mahal itu mungkin hanya meja hiasmu yang menikmatinya? Tapi sekali lagi pemazmur mengajar kita untuk mengatakan, kalau adapun yang perlu, kalau adapun yang bentuk kehausan yang harus kita pahami, kita sadari, kita alami, biarlah kehausan, rindu kepada hadirat Tuhan. Apakah maksud pemazmur rindu dengan rumah ibadah Tuhan? Ya, ada benarnya. Tapi apa yang mau dinyatakan di dalam situasi ini? Itu jauh lebih daripada bicara tentang bentuk, bicara tentang komuni, bicara tentang ruangan, bicara tentang sebuah bangunan.
tapi lebih kepada berbicara tentang bertemu dengan Allahnya. Itu yang perlu kita catat. Kerinduan bukan hanya bicara tentang beribadah di rumah Tuhan, berjumpa dengan sebuah situasi beribadah, tapi ada kehidupan yang merasakan bersekutu dengan Allah. Sehingga dia mengatakan itu lebih dalam lagi. Kapan aku bisa melihat Engkau, ya Allah? Itulah jiwa yang haus itu. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Hatiku, jiwaku haus. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan itu? Yang berikut dikatakan, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Itu hal yang berikutnya. Kalau saya bilang itu hal yang ketiga. Kenapa? Hal yang ketiga ternyata dinyatakan oleh pemazmur ini. Dia selalu mengingat bagaimana indahnya bersama dengan Tuhan. Dia selalu mengingat bagaimana indahnya persekutuan dengan Tuhan. Dia selalu mengingat bagaimana luar biasanya bertuhankan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mengingat kenangan-kenangan itu. Dia mengingat masa-masa itu. Ya, mungkin kita ada yang menangis ketika kita tidak bisa perjamuan kudus di gereja, ketika kita tidak bisa bersekutu lagi di rumah Tuhan. Memang itu sangat menyedihkan. Dan itu memang mungkin begitulah mengingat. Begitu luar biasanya karya Tuhan selama ini. Begitu luar biasanya ternyata persekutuan selama ini bersama dengan Tuhan. Walaupun akhirnya ada juga teman yang bercanda ya, ketika disuruh beribadah di gereja, kau di luar saja, di bawah pohon itu aja kau terus, katanya. Sekarang dibilang kau bisa ke gereja, kau pura emang rubut-rubut. Lalap, gelupan dosa salah, katanya kan, seperti itu. Ya, mari kita mau koreksi diri kita. Tapi firman Tuhan, pemazmur mencoba untuk mengingat kembali bagaimana kenangan-kenangan yang indah itu. Bagaimana situasi yang indah itu yang pernah kita lalui bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi kekuatan dalam hidupnya. Mengingat kebaikan Tuhan, menghitung berkat Tuhan, mengingat bagaimana luar biasanya Tuhan menjadikan sebuah persekutuan yang indah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan akhirnya pemazmur mampu mengatakan, aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Aku akan bersyukur lagi kepada Allahku, penolongku. Itu hal yang luar biasa. Ketika jiwanya haus, ketika dirinya gelisah, ketika dirinya terbeban, tapi dia punya step yang terakhir. Apa itu? Dia akan selalu bersyukur, dia akan selalu menghitung berkat Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, sebab Tuhan menjadi penolong dan Allah. Tuhan mengasihi kita. Dan tetaplah di rumah. Tuhan ada di rumahmu, datang kepadamu, menolongmu hari lepas hari. Diberkatilah kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman.
Kami teramat percaya ketika jiwa kami haus akan Engkau, maka di sanalah Engkau menjadi pengharapan kami. Bapa yang selalu mengerti, Bapa yang selalu memahami keinginan kami, kerinduan kami, dan segala sesuatu yang Tuhan mau jadikan terjadi atas kami. Engkaulah Allah yang hidup, dan itulah kerinduan kami. Allah yang bisa melakukan apapun, bahkan melampaui setiap akal pikiran kami. Engkau memberkati setiap kami, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami buang jauh, kami hempaskan virus corona ini dari tengah-tengah kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.